Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Oke teman-teman semuanya, di pertemuan hari ini kita akan bahas tentang perbuatan pemerintah, mulai dari pengertian perbuatan pemerintah itu seperti apa, kemudian suatu tindakan atau perbuatan itu dikatakan sebagai perbuatan pemerintah itu jika memenuhi unsur-unsur apa saja, kemudian juga tentang sumber kewenangan dari perbuatan pemerintah itu dari mana sumbernya, dan juga terkait macam-macam sumber pemerintah. Oke, seperti biasa sebelum perkuliahan dimulai kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyini bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jamilni bil afiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Tugas yang diemban pemerintah ini semakin lama semakin kompleks, semakin banyak di berbagai aspek, berbagai sektor, di berbagai bidang, mulai bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, keagamaan, teknologi dan sebagainya. Van Vollenhoven dalam bukunya yang berjudul Thorbecke and Head Administratie badan-badan pemerintahan itu jika tanpa pemeraturan yang diatur dalam hukum tata negara, peraturan hukum tata negara itu diibaratkan seperti seekor burung yang tumpul sayapnya, sehingga badan-badan tersebut tidak mempunyai kewenangan, tidak bisa berbuat apa-apa atau wewenangnya tidak pasti. Sedangkan organ-organ pejabat tanpa peraturan hukum administrasi negara itu diibaratkan seperti seekor burung yang terbang bebas sayapnya, sehingga organ-organ tersebut dapat melakukan wewenang seenaknya saja tanpa kendali, karena tanpa ada peraturan hukum administrasi negara. Jadi penting kita belajar tentang hukum administrasi negara. Ya, hal-hal yang dilakukan oleh organ tersebut, organ suatu negara itu tidak keluar dari koridor sesuai dengan apa yang harus dilakukan. Nah, pengertian perbuatan pemerintah sendiri itu ada banyak ahli yang mendefinisikan terkait perbuatan pemerintah. Nah, perbuatan pemerintah itu apa sih? Jadi perbuatan pemerintah, atau ada yang memberikan istilah lain tindakan pemerintah, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh penguasa dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Jadi tujuannya untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Nah, Van Vollenhoven sendiri mendefinisikan perbuatan pemerintah adalah pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat secara spontan dan tersendiri oleh penguasa tinggi dan rendahan. Jadi stressing perbuatan pemerintah menurut Van Vollenhoven adalah pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat. Kemudian menurut Komisi Van Poelje, perbuatan pemerintah adalah tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh penguasa dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Jadi jelas ya, ini tindakan yang dilakukan oleh alat perlengkapan negara, oleh pejabat negara, oleh organ negara untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Baik itu fungsi eksekutif, legislatif, yudikatif, fungsi eksaminatif, konstitutif, moneter, dan seterusnya. Nah, kemudian Rumijin itu juga mendefinisikan perbuatan pemerintah itu yaitu tiap-tiap tindakan atau perbuatan dari alat-alat administrasi negara, yaitu alat perlengkapan negara, organ negara, yang mencakup juga perbuatan atau hal-hal yang berada di luar lapangan hukum tata pemerintahan seperti keamanan, peradilan, ekonomi, pendidikan, dan seterusnya, dengan maksud menimbulkan akibat hukum dalam bidang hukum administrasi. Misalkan terkait memberikan perizinan. Jadi sebelum ada perizinan itu kan tidak boleh melakukan sesuatu, sehingga ketika pejabat negara atau pejabat pemerintahan ini mengeluarkan SK terkait perizinan, maka akan menimbulkan akibat hukum, yaitu tentang pembolehan sesuatu. Itu tadi terkait
pengertian dari perbuatan pemerintah. Nah, sesuatu dikatakan sebagai perbuatan pemerintah apabila memenuhi 4 unsur. Yang pertama yaitu perbuatan tersebut dilakukan oleh aparat pemerintah, baik sebagai penguasa maupun sebagai alat perlengkapan pemerintah dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri. Nah, artinya perbuatan tersebut itu merupakan perbuatan alat pemerintahan, alat perlengkapan negara yang merupakan prakarsa dan tanggung jawabnya sendiri. Atau alat pemerintahan tersebut, alat perlengkapan pemerintah tersebut yang akan sendiri bertanggung jawab terhadap hal-hal tindakan-tindakan perbuatan yang dilakukan. Unsur yang kedua adalah perbuatan tersebut dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. Jadi kalau dalam rangkanya untuk menjalankan fungsi yang lain seperti organisasi, pribadi, keluarga, politik, kolega dan seterusnya, itu bukan merupakan perbuatan pemerintah ya. Jadi perbuatan pemerintah itu perbuatan tersebut itu dijalankan untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Kemudian unsur yang ketiga adalah perbuatan pemerintah tersebut atau tindakan pemerintah tersebut bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum dalam hukum administrasi. Misalnya pemerintah menerbitkan izin. Sebelum keluar izin tidak boleh melakukan tindakan tertentu. Sehingga ketika pemerintah pejabat administrasi negara ini mengeluarkan izin, menerbitkan izin, maka akibat hukumnya adanya pembolehan terhadap hal-hal tertentu. Kemudian unsur yang keempat dikatakan sebagai perbuatan pemerintah apabila perbuatan yang dilakukan untuk pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat. Tujuannya adalah untuk kepentingan negara dan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi ya. Seperti itu. Jadi keempat unsur ini sifatnya mutlak. Apabila salah satu unsur saja tidak terpenuhi, maka itu ada penyelewengan perbuatan pemerintah atau tidak bisa dikatakan sebagai perbuatan pemerintah. Nah, dari manakah sumber kewenangan perbuatan pemerintah itu didapatkan atau berasal? Jadi setiap penyelenggaraan penegaraan dan pemerintahan itu harus memiliki legitimasi, harus ada dasar hukumnya, harus ada kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, karena Indonesia adalah negara hukum. Jadi dalam hal melakukan segala sesuatu harus memiliki legitimasi, harus memiliki kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Nah, ada 3 sumber kewenangan perbuatan pemerintah. Yang pertama adalah atribusi, yang kedua adalah delegasi, yang ketiga adalah mandat. Nah, ketiga sumber kewenangan ini mempunyai pengertian yang berbeda-beda dan mempunyai tanggung jawab yang berbeda-beda. Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya, akan kita bahas satu persatu. Sumber kewenangan perbuatan pemerintah yang pertama adalah atribusi. Nah, apakah atribusi itu? Jadi atribusi itu adalah pemberian kewenangan kepada badan atau pejabat pemerintah. Yang memberikan kewenangan siapa? Diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau bisa juga diberikan oleh undang-undang. Nah, misalkan contohnya adalah kewenangan presiden dalam membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, atribut itu pemerintah, presiden dalam hal ini adalah eksekutif, itu diperbolehkan membuat peraturan pemerintah yang kedudukannya sejajar dengan undang-undang atau disingkat dengan Perpu. Ini merupakan atribusi dari pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi apabila dalam hal kegentingan memaksa presiden dapat menerbitkan peraturan pemerintah sebagai undang-undang. Ini merupakan suatu atribusi. Nah, artinya suatu badan atau pejabat pemerintah hanya dapat memperoleh suatu wewenang untuk melakukan sesuatu apabila diatur dalam undang-undang dasar atau undang-undang. Kemudian dalam pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan
disebutkan bahwa badan dan atau pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui atribusi tanggung jawab kewenangan itu berada pada badan atau pejabat pemerintahan yang bersangkutan. Jadi kewenangan atribusi ini tidak dapat didelegasikan kecuali delegasi tersebut diatur dalam undang-undang atau diatur dalam undang-undang dasar. Jadi dalam atribusi ini yang bertanggung jawab terhadap kewenangan yang diatur dalam undang-undang dasar itu pejabat pemerintahan yang bersangkutan yang bertanggung jawab, tidak bisa didelegasikan kepada pejabat yang lain, karena itu sudah amanah undang-undang atau undang-undang dasar, kecuali misalkan kewenangan atribusi tersebut itu bisa didelegasikan misalkan dalam undang-undang dasar diatur. Kalau tidak diatur, maka hanya pejabat tersebut yang bisa melakukan atribusi. Maka pejabat yang diatur dalam undang-undang dasar tersebut yang bisa melakukan suatu kewenangan, ya, jika tidak diatur dalam undang-undang dasar ataupun undang-undang. Jadi intinya atribusi ini tidak bisa didelegasikan atau dimandatkan kecuali diatur dalam undang-undang atau undang-undang dasar itu sendiri. Jika tidak, maka tidak bisa didelegasikan atau dimandat. Sumber kewenangan perbuatan pemerintah yang kedua adalah delegasi. Jadi delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Misalnya bupati ketika berangkat umroh mendelegasikan tugas dan wewenang dalam hal di ibu kota kepada wakil bupati, maka tanggung jawab dan tanggung gugat ini beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi, dalam hal ini kepada wakil bupati, ya. Jadi tanggung jawab dan tanggung gugat ini berada pada penerima delegasi. Ini yang membedakan atribusi, delegasi, dan juga nanti mandat. Kita lihat bagaimana terkait tanggung jawab dan tanggung gugat mandat, ya. Sumber kewenangan perbuatan pemerintah yang ketiga adalah mandat. Nah, apakah mandat itu? Jadi mandat adalah pelimpahan kewenangan dari badan atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan atau pejabat yang lebih rendah, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat. Jadi ini membedakan antara delegasi dengan mandat. Kalau delegasi tadi tanggung jawab dan tanggung gugat itu berada di penerima delegasi. Kalau mandat ini tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat, bukan penerima mandat, ya. Nah, akan tetapi penerima mandat ini tidak berwenang mengambil keputusan atau tindakan yang bersifat strategis, ya, karena penerima mandat ini tidak memiliki tanggung jawab tetap pada pemberi mandat, maka penerima mandat ini tidak berwenang mengambil keputusan atau tindakan yang bersifat strategis. Ini yang membedakan antara delegasi dengan mandat, sehingga tanggung jawab kewenangan tetap berada pada pemberi mandat. Jadi itu yang membedakan antara atribusi, delegasi, dan mandat. Misalnya Kepala Dinas Sumber Daya Air sebagai pejabat definitif berhalangan untuk melaksanakan tugas rutin, kemudian tugas tersebut dimandatkan kepada pejabat lainnya, maka pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Sumber Daya Air tidak boleh untuk membuat kebijakan-kebijakan strategis, misalnya memutasi pegawai lain atau merubah struktur organisasi dan lain sebagainya. Jadi hanya melakukan hal-hal yang sudah dimandatkan saja oleh pemberi mandat. Ada beberapa macam perbuatan pemerintah yang merupakan tindakan hukum. Yang pertama adalah dengan membebankan kewajiban pada lembaga negara atau organ negara untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Jadi ketika sesuatu itu dikatakan perbuatan pemerintah, maka
kewajiban pada lembaga negara itu untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Perbuatan tersebut bertujuan untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Yang kedua, dengan mengeluarkan undang-undang yang berlaku untuk seluruh warga negara untuk melakukan perbuatan dan kepentingan umum. Nah, mengeluarkan undang-undang yang berlaku untuk seluruh warga negara ini juga merupakan salah satu contoh macam-macam perbuatan pemerintah. Jadi misalkan legislatif, DPR menerbitkan undang-undang untuk kemaslahatan rakyat demi kepentingan hukum, ini merupakan salah satu contoh perbuatan pemerintah. Kemudian contoh yang ketiga adalah memberikan perintah-perintah atau ketetapan-ketetapan yang bersifat memberikan beban. Misalnya Menteri Agama memberikan ketetapan atau perintah ketetapan terkait penetapan 1 Syawal dan seterusnya, sehingga itu akan memberikan konsekuensi, memberikan akibat hukum, sehingga akhirnya ditetapkan 1 Syawal, sehingga ditetapkan adanya hari raya Idul Fitri dan seterusnya. Yang keempat, misalnya memberikan subsidi atau bantuan kepada swasta. Ini juga merupakan salah satu contoh macam-macam perbuatan pemerintah. Misalkan ketika BBM naik, maka bagaimana supaya tetap ekonomi itu bisa berputar, tetap daya beli masyarakat tetap tinggi, maka pemerintah memberikan subsidi. Ini merupakan salah satu contoh perbuatan pemerintah. Kemudian selanjutnya adalah memberikan kedudukan hukum kepada seseorang sesuai dengan keinginannya, sehingga orang tersebut mempunyai hak dan kewajiban. Misalkan pengangkatan menteri, duta konsul dan seterusnya, itu juga merupakan salah satu contoh perbuatan pemerintah. Kemudian akan menimbulkan hak dan kewajiban pada orang-orang yang diangkat oleh pejabat negara tersebut atau presiden tersebut. Kemudian yang keenam adalah melakukan pengawasan terhadap pekerjaan swasta. Ini juga merupakan salah satu contoh perbuatan pemerintah. Kemudian yang ketujuh adalah bekerja sama dengan perusahaan lain dalam bentuk-bentuk yang ditentukan untuk kepentingan umum. Ya, merupakan salah satu contoh perbuatan pemerintah. Misalnya BUMN bekerja sama dengan perusahaan lain dalam bentuk yang ditentukan. Misalkan pemerintah Indonesia bekerja sama dengan investor atau perusahaan swasta untuk membangun tol, membangun fasilitas umum, sarana prasarana dan seterusnya. Ini juga merupakan salah satu kerjasama, ini juga merupakan salah satu contoh perbuatan pemerintah. Yang kedelapan yaitu mengadakan perjanjian dengan warga negara berdasarkan hal-hal yang diatur dalam hukum. Ini juga merupakan salah satu perbuatan pemerintah yang merupakan tindakan hukum. Jadi itu teman-teman terkait macam-macam perbuatan pemerintah yang merupakan tindakan hukum. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga penjelasan terkait perbuatan pemerintah bermanfaat dan mudah untuk dipahami. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.